Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pras. Saya ucapkan selamat datang di channel Gema Transdik. Di mana channel ini kamu bisa banyak belajar tentang bagaimana memaksimalkan media sosial kamu dari pemateri atau tutor yang luar biasa. Tentunya selain saya nanti akan ada banyak lagi. Dan bagi kamu yang baru pertama kali mampir, silakan klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi apabila setiap kali ada upload video baru, dan agar kamu pastinya nggak ketinggalan informasi yang menarik lainnya. Oke, dan kita langsung saja. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana menggunakan TikTok kamu ya sebagai media untuk berbagi, entah itu hiburan, sebuah informasi, atau bahkan untuk mendapatkan income. Nah, materi yang kali ini saya bagikan adalah materi yang basic ya, di mana Anda atau teman-teman akan mengetahui beberapa macam fitur yang ada di TikTok. Oke, kita langsung saja. Saya akan share. Oke, baik. Kali ini saya akan sharingkan bagaimana cara menggunakan TikTok bagi pemula di tahun 2022. Jadi tutorial yang kali ini adalah terbaru terupdate dari TikTok. Ya, ini sekilas tentang saya. Ya, background saya Certified Social Media Management School di tahun 2012 dan saya founder dari kelas online ID dan DM Academy dan telah memberikan training hingga lebih dari 12.000 orang baik dari dalam maupun luar negeri ya, 3 negara, Malaysia, Taiwan, dan Indonesia. Dan saya di tahun 2021 ditunjuk sebagai Key Opinion Leader di literasi digital yang diadakan oleh Kominfo bersama Cyberkreasi untuk wilayah Jawa Timur. Dan 5 tahun terakhir ini saya aktif bekerja dari rumah atau bekerja dari manapun itu. Ya, kemudian ini sekilas tentang media sosial saya. Ini ada Instagram, ada YouTube, dan ada TikTok. Silakan dikepoin teman-teman. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan paling banyak ditanyakan orang. Pak, memang harus TikTok kah? Kenapa harus TikTok? Di Instagram saya sudah nyaman tuh, ya. Nah, menurut data terakhir dari Google Trend ini mendapatkan data dari orang-orang yang mencari ya informasi ini di Google Search ya, atau Google pencarian. Ditemukan bahwa 12 bulan terakhir di wilayah Indonesia TikTok lebih banyak yang mencari. Oke, kemudian baru kedua adalah YouTube. Ini kita bisa lihat warna biru untuk TikTok, warna hijau untuk YouTube, dan warna paling merah adalah Instagram. Ya, Instagram penggunanya banyak, namun belum istilahnya tidak terlalu aktif dibandingkan di TikTok bahkan YouTube. Oke, dan kemudian yang ketiga adalah Facebook. Nah, dari sinilah ya, dari data inilah teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di channel ini ya, istilahnya sudah menjadi kewajiban ya untuk mempelajari dan mendalami, memaksimalkan TikTok untuk yang positif tentunya ya, sehingga itu bisa memengaruhi secara kehidupan Bapak Ibu, entah itu secara ekonomi dan makin banyak dikenal orang ya. Nah, namun sebelum itu saya berbagi caranya, ada pola pikir yang perlu dipahami. Kenapa? Karena pola pikir ini lebih penting dibandingkan caranya bagaimana Pak memaksimalkan TikTok untuk dapat duit mungkin, untuk dapat banyak follower ya, jadi influencer. Nah, seperti itu. Nah, cara itu nomor 2, tapi pola pikir. Kenapa? Karena banyak orang yang mempelajari caranya tetapi belum mencapai hasil yang diinginkan. Kenapa? Karena pola pikirnya belum tepat. Seperti itu. Nah, pola pikir yang tepat itu seperti apa? Ini dia. Yang pertama adalah mulai dari kecil, ya. Mulai dari kecil dalam arti jangan menunggu kita peralatannya canggih, ya. Backgroundnya rumahnya bagus dulu, atau wajahnya ganteng, ya, atau mood kita bagus, oke, atau kameranya bagus. Segera mulai, segera rekam, segera buat konten, dan segera upload. Dari situ kita bisa mengevaluasi apa yang kurang, oke. Kemudian yang kedua, tidak perlu bersaing dengan yang lain. Nah, ini kadang bikin kita cemburu atau merasa down melihat teman kita sama-sama memulai posting TikTok ya di hari yang sama bahkan, tapi dia jumlah view-nya atau penontonnya jauh lebih banyak, bahkan follower-nya jauh lebih banyak. Nah, ini perlu dihindari. Kenapa? Karena itu sebuah pikiran, pola pikir yang menghambat kita untuk bertumbuh. Oke, yang ketiga, Anda tidak perlu menyenangkan banyak orang. Ya, itu dikarenakan apa?
kalau kita berusaha menyenangkan banyak orang, akhirnya kita membuat konten di mana yang orang sukai tapi tidak sesuai dengan tujuan kita membuat akun. Contoh ini ya, kita membuat akun tentang kita berjualan makanan ya, atau kue kering. Di situ kita sering mendemokan tentang bagaimana membuat kue kering dan sebagainya. Tapi suatu ketika ada konten yang istilahnya lagi viral, kita coba-coba dan tidak ada hubungannya sama hal itu, dan kita makin tergoda untuk mendapatkan view atau penonton atau follower dari konten-konten yang viral, dan akhirnya sebagian besar konten kita ya yang awalnya tentang bikin kue berisi tentang viral. Nah, tentunya hal-hal yang viral itu akan mengganggu performa follower kita, akan makin menurun keaktifannya, seperti itu untuk yang berhubungan dengan kue kering tadi itu ya. Oke, kemudian niat berbagi manfaat. Nah, ini dia. Kalau kita berfokus pada jumlah follower ya, jumlah like, komentar dan share, itu tentu kendalinya di luar kita ya. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk like, komen dan share YouTube kita atau TikTok kita ya, atau Instagram kita ya. Kita ngomong media sosial lainnya ini juga. Nah, yang kita bisa lakukan itu apa? Yang kita bisa lakukan adalah teruslah berbagi manfaat. Karena entah di video kita yang ke-10, 20, mungkin ke-67, itu akan booming. Dan video-video yang lainnya akan terpengaruh juga. Nah, oleh karena itu, niatkan untuk berbagi, ikhlas, tanpa ada harapan like, komen, follower itu juga. Oke? Lalu investasi ke diri sendiri, salah satunya adalah subscribe channel ini dan tontonlah konten-konten yang ada di video Gamer Transdik ini ya, di channel Gamer Transdik di YouTube channel ini. Dengan begitu ya, kita makin luas pemahamannya dan peluang untuk mencapai impian kita semakin besar ya, peluang untuk mendapatkannya dan mewujudkannya. Nah, apa itu TikTok sebenarnya sih? Nah, TikTok ini awalnya dikenal sebagai media sosial untuk video pendek. Ya, rata-rata dulu di awal TikTok 60 detik saja. Sekarang sudah bisa 3 menit, bahkan 5 menit kalau kita posting dari handphone ya, tidak membuatnya dari TikTok. Nah, TikTok sendiri ada 2 aplikasinya. Kalau kita ketik TikTok, ada TikTok dan TikTok Lite. Nah, saran saya gunakan TikTok. Kenapa bukan TikTok Lite? TikTok Lite itu beberapa fiturnya tidak maksimal ada. Contoh, nggak bisa live, tidak bisa membalas komentar dengan video, ya. Dan memang itu dibatasi karena agar orang-orang yang memiliki handphone yang kecepatannya atau RAM-nya kurang tinggi, ya kurang cepat, itu masih bisa menikmati TikTok sebagai penonton, bukan sebagai konten kreator, ya. Dan ya apabila teman-teman di sini ingin serius untuk meningkatkan TikTok-nya, ya, membuat konten di TikTok, silakan gunakan TikTok yang atas ini. Oke? Nah, kemudian bagaimana sih cara merekam di TikTok, ya? Kalau Anda pertama kali itu saat buka TikTok itu kan banyak banget videonya orang lain dan Anda ini video apa sih, bingung saya. Nah, saran saya langsung klik tanda plus ini, ya. Atau Anda bisa klik pojok kanan bawah ini gambar seperti icon orang itu ya, di pojok kanan yang ini. Nah, tapi kalau Anda ingin merekam, klik tanda plus di sini. Nah, saat muncul, nah ini muncul fitur-fitur rekamnya seperti ini. Ya, ada balik, ini balik kamera. Anda bisa menggunakan kamera depan atau kamera belakang di handphone Anda. Kecepatan ini artinya kecepatan untuk rekam 1 dalam arti normal, kalau 2 lebih cepat daripada gerakan biasa, ya. Lalu kalau 0,5 setengah lebih lambat, ya. Kalau lebih dari itu makin lambat juga. Yaitu kreasi, ya. Namun saya jarang pakai, ya. Lalu filter ini, lalu bisa mempercantik, lalu bisa mempercantik dalam arti wajah bisa makin glowing, ya, wajah makin tirus bisa, pipinya tembem makin kelihatan tirus bisa menggunakan fitur ini, ya. Terus waktu ini gunanya adalah saat kita tekan, ya, itu kita ada jeda 3 detik sampai 10 detik agar kita bersiap-siap membuat video. Contohnya misalkan kita pengen mendemokan masakan, ya, kan nggak mungkin tuh kita pegang sambil pegang panci dan pegang entah itu sendok atau apapun itu, ya. Kita perlu taruh HP-nya,
lalu ada jeda 3, 2, 1, lalu merekam seperti itu. Ya, jadi ada jeda antara handphone dan kegiatan yang akan mulai untuk direkam. Nah, ini ada fitur efek sebelum rekam. Ini dipilih sebelum rekam ya, entah itu efek kelihatan tampil cantik atau keresahan lucu ya. Silakan di-explore ya, diotak-atik, banyak hal yang menarik di sini. Kemudian, nah ini dia, setelah direkam, ada beberapa fitur yang muncul. Di sebelah kanannya itu berbeda ya, sama setelah rekam. Kalau kita sudah setelah rekam, ya silakan klik ini, tanda merah ini. Anda tekan, dia akan menuju ke bagian yang ini. Nah, sebelah kanannya ini berubah, ya. Di sini. Lalu jangan terburu-buru tekan berikutnya, jangan. Karena kita bisa mengedit. Ya, setelah fitur rekam ada fitur edit. Apa saja yang bisa diedit? Nah, kita bisa gunakan filter, ya, bisa sesuaikan klip. Sesuaikan klip itu apabila bagian belakang dari video itu terlalu kurang berkesan, kurang menarik bagi Anda, atau wah tadi saya ngomongnya nggak gini bagian akhir, silakan dipotong di bagian situ. Oke? Nah, terus efek suara. Oke, ini efek suara. Ini kita bisa bikin, kalau ditekan bisa suara seperti tupai, suara seperti mic, suara seperti pria, bass ya, atau megafon, atau suara seperti robot. Nah, sulih suara ini menarik, perlu Anda gunakan. Oke, namun sebelum itu ada tingkatkan kualitas, adalah maksudnya kualitas gambar Anda sedikit jauh lebih terang atau bersih lah, seperti itu. Oke, banyak sekali fitur menarik di TikTok. Kita masuk ke sulih suara. Nah, sulih suara ini apa? Dubbing, atau kita memasukkan suara kita. Contoh, kita mendemokan masak ya. Nah, saat kita masak kan suaranya berisik sekali. Terus kita mau ngomong itu kadang lupa-lupa apa yang kita omongin. Sedangkan TikTok kan amat sangat terbatas durasi waktunya, ya kan? Nah, oleh karena itu ya, kita bisa menggunakan sulih suara. Anda tekan ini, lalu pertahankan suara asli, ini dihilangkan. Ini dihilangkan ya. Misalnya ada warna merah, ini dihilangkan jadi kosong seperti ini, lalu isilah suara. Pertahankan suara asli itu apa? Artinya kalau saat kita merekam ada suara angin, ada suara pintu, suara air ya, itu bisa hilang suaranya. Jadi tidak ada suara sama sekali yang kita rekam. Lalu kita cari tempat yang sepi ya, tidak ada suara berisik, lalu kita rekam. Kita mau mengisi apa ini di video itu? Nah, ini bisa banget ya dengan fitur ini. Oke, kita masuk. Nah, fitur efek setelah rekam ya, sama tadi, ini ada visual, stiker, transition, split, waktu. Silakan dieksplor, ini menarik banget ya. Kita bisa bikin video yang menarik. Nah, fitur audio control, mengatur suara video dengan musik. Nah, di TikTok kelebihannya adalah kita bisa memasukkan musik yang begitu banyak dibandingkan aplikasi lainnya ya. Dan menarik-menarik tuh musiknya, banyak sekali musik atau lagu-lagu lama yang belum viral ya, itu dimasukkan ke TikTok jadi viral dan banyak orang pengen denger nih. Ternyata itu video yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya, video musik yang lama-lama itu. Nah, dan menariknya di TikTok kita bisa memasukkan musik tersebut ke video kita ya. Caranya klik musik, lalu nanti ada pilihan musiknya, kita pilih, lalu kita pilih ada ini. Nah, kalau mau menambahkan musik itu penambahan suara ya. Tapi kalau kita klik volume ya, seringkali suara musik itu jauh lebih tinggi atau jauh lebih kencang dibandingkan suara kita di video, sehingga amat sangat mengganggu bagi orang yang mendengarkan video kita setelah diupload kan ya. Nah, caranya adalah suara asli kita tinggikan, lalu suara lagu kita kecilkan. Namun sesuai dengan selera ya. Jangan terlalu kecil sampai suara lagunya nggak kedengaran, atau terlalu kencang suara audio kita sampai suara musik juga tidak kedengaran. Nah, itu silakan diatur sesuai dengan selera masing-masing ya. Dengan begini, orang yang mendengarkan musik tersebut atau video tersebut jauh lebih nyaman. Oke, kemudian fitur teks. Nah, kita bisa menambahkan teks. Ingat, teks ini bukan caption, ya. Caption itu apa? Seperti di Instagram, di bagian bawah yang kita foto, yang kita posting, di bawah itu ada tulisannya, ya, penjelasannya, caption itu.
Tapi ini fitur teks yang ada di video, ya, nempel di videonya. Oke. Nah, kita bisa tuliskan apapun itu, ya. Penting sekali, jangan terlalu banyak dan letakkan di atas. Tips saya letakkan di atas sini, jangan di bawah. Kenapa? Nanti ada captionnya, ya. Silakan dipraktekkan, nanti Anda ketahui, oh maksudnya seperti ini kalau kita taruh teks di bawah, sehingga itu akan tertumpuk dengan teks yang di caption. Saran saya di atas sini. Oke. Nah, ini fitur-fitur bisa kasih warna, bisa klik tombol A ini untuk tampilannya lebih tebal, tulisannya, ya, silakan dipraktekkan. Nah, ini dia. Setelah Anda selesai edit, Anda klik next, ya. Saya ulangi lagi, klik berikutnya ini, ya. Klik berikutnya, Anda akan muncul ini. Ya, Anda akan muncul ini. Nah, silakan diisi captionnya, ya. Captionnya, kemudian apapun itu, ya, hashtag, ya. Lalu ini bisa pastikan izin komentar agar ada interaksinya, ya. Siapa saja yang menonton, yaitu semua orang, pastikan itu semua orang, jangan di private agar kita bisa menambahkan view atau penonton dan follower tentunya. Izinkan duet apabila Anda mengizinkan video Anda diduetin, ya, sebelah kanan kiri gitu, atau izinkan stitch. Atau izinkan stitch itu apa? Stitch adalah memotong sebagian video Anda, ya, maksimal 5 detik dan ditaruh di awal. Jadi ada orang yang mengambil video Anda 5 detik di awal, lalu sisanya videonya orang tersebut. Nah, itu dia. Itu semacam memberikan mereview atau memberikan komentar video yang di awal tadi. Macam seperti itu. Jika Anda izinkan, pastikan ini warna hijau. Dan simpan ke perangkat. Nah, saran saya ini dinonaktifkan atau jadikan warna abu-abu. Ya, seperti contoh ini, jangan jadikan warna hijau. Kenapa? Karena kalau ini jadi warna hijau, setiap kali Anda posting di TikTok, itu akan masuk ke dalam handphone Anda. Video tersebut akan masuk ke dalam handphone Anda. Maksudnya adalah, itu kalau terlalu sering akan memenuhi memori, ya, atau daya simpan di handphone. Sehingga handphone Anda merasa, kok lemot ya, kok banyak memorinya, kok video TikTok saya ada di sini ya, padahal sudah saya upload. Nah, itu saran saya dimatikan saja, jadikan abu-abu. Oke, dan ini adalah draft. Draft ini saat kita belum sempat mengisi caption atau memberikan tulisan pada video, mau mengganti suara, ya, ini bisa draft atau disimpan untuk diedit nanti atau diupload nanti, seperti itu, ya. Oke, nah lanjut. Nah, ada beberapa hal yang jangan dilakukan apabila Anda menggunakan TikTok, menggunakan musik di luar TikTok. Ini maksudnya adalah saat kita mengedit video atau merekam video di luar TikTok, ya, di luar TikTok itu Anda tidak membuka aplikasi TikTok dan melakukan rekaman, tapi Anda membuka kamera handphone Anda, ya, atau teman-teman yang direkam seperti itu, terus Anda gunakan video editing, aplikasi editing lain, dan musiknya dimasukkan dari situ, otomatis itu nanti akan di-mute, kemungkinan besar akan di-mute. Di-mute itu dimatikan suaranya, jadi video Anda tidak ada musiknya. Tidak ada suaranya lebih tepatnya, ya, walaupun ada suara Anda, ya, itu tidak ada musiknya. Kenapa? Itu menjaga privasi atau menjaga hak cipta dari pembuat musik tersebut. Lalu yang kedua, posting video anak di bawah 13 tahun. Saran saya, ya, usahakan 80-90% video yang Anda upload di TikTok itu wajah Anda, bukan anak Anda yang di bawah usia 13 tahun. Itu karena dilarang oleh TikTok untuk menjaga privasi anak. Dan kemudian ada figura pada video, ya. Figura pada video itu istilahnya ada yang ditutupi sebelah kanan, ya. Itu akan istilahnya TikTok tidak merekomendasikan itu, atau lebih tepatnya video itu tidak akan direkomendasikan di luar follower kita, atau view-nya akan sedikit. Ya, figura maksudnya ada tepian gitu, ya. Ada tepian gambar mengelilingi video kita. Itu saran saya jangan digunakan. Oke, lalu yang bertanya, Pak, kalau kita posting di TikTok agar peluang rame ditonton, itu jam berapa saja? Ini kita katakan peluang. Pagi, jam 10 sampai jam setengah 12, sore, jam 3 sampai jam 5, malam, jam 9 sampai jam setengah 11. Nah, ini
dilakukan sekitar 3-4 kali sehari bila Anda benar-benar ingin serius meningkatkan follower teman-teman di sini ya, follower TikTok. Kenapa perlu 3-4 kali sehari? Kalau kita posting ya 3 video, itu peluangnya untuk ditonton itu ada 3 ya. Kalau kita cuma sehari 1, peluangnya cuma 1. Kalau dia nggak suka ya sudah. Tapi kalau 3, bisa jadi video yang ini dia suka, yang kedua tidak ya. Jadi peluangnya semakin besar. Semakin kita banyak bikin video, peluang ditontonnya jauh lebih banyak lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi tips saya untuk membuat posting jam rame di 3 waktu ini. Oke, baik. Selesai sampai di sini. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman jangan ragu untuk komentar di bawah video ini. Dan pastikan sudah klik subscribe video channel YouTube ini ya. Dan like bila kamu suka video ini. Dan share apabila dirasa bermanfaat dan bisa bantu banyak orang video ini. Oke, thank you banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Entah yang di atas ini atau yang dimanapun itu. Oke, thank you.